Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BJTM. Ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Oke, ini request dari bos kita, Bos Agus Irianto. Thank you bos, udah mau request. Ya, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman bisa seperti Bos Agus Irianto bisa request ya. Feel free to request di kolom komentar kode saham apa yang bisa kita bahas valuasinya. Teman-teman juga yang udah pernah request terus belum dibahas di channel ini, saya cuman mau bilang bahwa saya mengutamakan dulu emiten-emiten yang valuasinya bagus ya. Jadi kalau ada yang udah request cukup lama terus kok belum dibahas-bahas ya. Nah, kemungkinan besar valuasinya saham yang Anda request itu overprice atau over value. Oke. Jadi boleh request lagi yang baru lagi kalau misalnya aduh yang ini ternyata nggak dibahas, ya udah request aja yang baru karena kemungkinan besar itu yang nggak saya bahas itu karena overprice dan over value. Jadi saya utamakan dulu yang valuasinya bagus karena ya supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu ini koleksi-koleksi saham-saham mana nih yang bisa dikoleksi yang bagus. Oke. Nah, ini BJTM. Ya, harga saat ini di 710 kita lihat grafik 5 tahun terakhir stagnan ya. Stagnan dia sempat turun di tahun 2020 pandemi sampai naik lagi ke 2021. Kemudian mau menyetabilkan harga lagi. Ya, lagi sideways. Nah, ini company background. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM merupakan perusahaan BUMD milik pemerintah, milik daerah dengan bidang usaha perbankan. Produk BJTM ada 3 yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan atau kredit, dan layanan jasa Bank Jawa Timur. Jaringan kantor perseroan terdiri dari 1 kantor pusat, 41 kantor cabang konvensional, 7 kantor cabang syariah, 158 kantor cabang pembantu konvensional, 8 kantor cabang pembantu syariah, 199 kantor kas. Oke, ini semuanya 76 kantor mobil atau kantor. Ya, 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 ya. 2 automatic deposit machine. Terus apa lagi? Oke. Ya, ya itu ya. Intinya ini tentang Bank Jawa Timur. Nah, ini shareholdersnya masyarakat punya 20,521%, Pemda punya 28,352%. 38 Pemda. Pemda tingkat 1 provinsi. Oh, ini 38 kabupaten atau kotanya. Jadi setiap masing-masing kabupaten di Jawa Timur punya ini juga ya, punya sahamnya. Ya, masyarakat 20,521%. Oke. Di bawah 30 ya. Oke, saatnya kita buka Excel kita. Kita lihat fundamentalnya. Market cap-nya. Oke, kita lihat market cap-nya. Market cap-nya. Nah, market cap-nya 10 miliar. Oh, sorry, 10.661 miliar. Ini belum saya ganti nih. Aduh, aduh, belum saya ganti, Bos. Sorry. Ya, ini PER-nya, PE ratio-nya udah benar ya, 6,99. Nih, kita bisa cek. PE ratio-nya 6,95 sekarang. Ini BJTM kan? 6,95. Oke, current-nya 1. Ya, kita paste 6,95. Ininya 1. Oke, oke. Ini belum saya ganti ya? Coba saya cek lagi ya. PBV-nya 1, ROE-nya kayaknya pas nih. ROE-nya di 14,38. Yap. ROA-nya 1,41 ya. Nah, ini ya, teman-teman. ROE-nya di 14,38, ROA-nya di 1,41. Net profit margin-nya di kuartal ini 21,20. Oke, ini saya ambil datanya dari Stockbit ya. Dividennya, dividen terakhir itu 52,11, 52 rupiah per lembar. 12 bulan terakhirnya juga sama.
Kemudian payout ratio-nya itu ada di 51,37%, besar juga ya, besar juga loh. Kemudian free cash flow per share-nya itu di Rp134. Ya, oke. Ini pertumbuhan labanya ya. Jadi ini yang menarik ini ROE dan net profit margin di kuartal 2 ini. Nah, pertumbuhan labanya ini meningkat ya, 30% mungkin ya. Dari 3.500 sampai hampir 5.000. Dari 2018 sampai 2022 meningkat. Ini dalam satuan, miliar. Oke, ini fundamentalnya. Nah, sekarang kita mau lihat valuasinya. Jadi udah saya input harganya ini, di hari ini tanggal tanggal berapa? Mmm, 6 Oktober ditutup Rp710. Nah, ini Rp710, book value-nya itu di angka 710,93, nggak beda jauh ya, 710,93. Ini kenapa jadi 1 ya? Padahal 710,93 loh. Ini 710, mungkin kan harusnya 1,01 kan, tadi kan ini 1,01 teman-teman. Kenapa datanya tiba-tiba berubah? Oke, EPS-nya di 102,23. Ini PBV-nya udah saya input, dari Stockbit juga saya ambil. Nah, ini sampai tahun kuartal 3 2012, ya. Teman-teman yang mau Excel-nya bisa download di link.id/yc766. Saya juga jual kaos Warren Buffett. Ini harga seikhlasnya saja. Oke. Nah, jadi PBV-nya ya kan, secara PBV rata-rata 5 tahun terakhir itu 1,12, 10 tahun terakhir itu 1,13. Sehingga kalau kita kalikan dengan WVPS-nya dapatlah angka 796 dan 802. Kita cari satu angka 799 sehingga diskon 11,2%, di atas 10%. Oke. Nah, bagaimana valuasi berdasarkan rata-rata historical pair-nya di rasionya? Di rata-rata 5 tahun terakhir itu 7,50 dan juga rata-rata 10 tahun terakhir itu 7,57. Kita kalikan dengan EPS-nya 102,23, dapatlah angka 767 dan 774, ya kan. Sehingga kalau kita cari satu nilainya Rp770 harga wajarnya, diskon 7,8%. Sehingga kalau kita mau menggabungkan harga wajar dari PBV, historical PBV dan historical pair, dapatlah angka 785, diskon 9,5%. Oke. Nah, ini ya, diskonnya 9,5%. Oke, sekarang saatnya kita mau lihat comparison-nya ya, valuasi berdasarkan perbandingan, di industri yang sama. Nah, kita mau pakai ini dulu ya, pulpen warna hijau. Nah, ini ya, current PE ratio, current price to sales, dan current price to book value. Nah, BCTM itu 6,95, 1,56, dan 1. 6,95 rata-rata industrinya di 12,88, berarti unggul ya, kita unggul. Di sektor 14,14 kita unggul juga, sorry kita, BJTM. Nah, ini 1,56 unggul juga di rata-rata industrinya. Ini ada industrinya, ini ada MEGA, MAYA, BTPS. Nah, ini unggul juga di rata-rata sektoral juga unggul. Kemudian, BVPS, sorry, PBV-nya, kenapa berbelit-belit lidah saya, 1,73 dan 2,08. Ini rata-rata industri dan rata-rata sektornya. Sedangkan BJTM itu di 1. Nah, inilah yang membuat BJTM menarik ya. BJTM itu sering banget saya kalau kita nonton, channel-channel investasi, itu banyak banyak banget direkomendasiin gitu, tentang ini ya, BJTM. Ya, ini Bank Jawa Timur. Nah, kalau kita mau tahu, satu hal ini kan saya nggak cari angka apa ya, nilai wajarnya berdasarkan ini, tapi kalau teman-teman mau cari tahu ini gampang aja ya. Jadi ini kan P/E ratio-nya misalnya 12,88, kita ambil yang kecilnya aja. Ini ada 14,14, ada 12,88. Nah, IPS-nya si BJTM ini untuk sekarang itu angkanya 102,23. Jadi 102,23 kita kalikan dengan ini kita masukin 12,88. 12,88.
Maka kalau kita kalikan, dapatlah harga wajarnya di 1.316. Jadi diskonnya berapa tuh? Nih, 1.316 kurangi 710 bagi 1.316. Nah, diskonnya 46%. Nah, itu ya cara untuk, cara mencari harga wajar dari valuasi perbandingan ini ya, perbandingan di industri yang sama, di sektor yang sama. Jadi ambil aja yang kecilnya. Sama juga dengan ini misalnya PBV ya, 1,73 kita ambil yang kecilnya 1,73. Nah, ini tadi berapa? 1,73. Nah, kita kalikan 110,93 kali 1,73. Dapatlah 1.229 sehingga berapa diskonnya nih? Diskonnya, ini dalam buka kurung, kurangi 710 bagi 1.229,91. Dapatlah 42%. Nah ini ya teman-teman. Jadi diskonnya itu berdasarkan valuasi perbandingannya. Secara PBV-nya itu 42%, secara PR-nya itu 46%. Diskonnya di sekitar 40-an%. Sementara ini historical, kalau secara historical dia 11,2 dan 7,8 gitu ya. Oke, ini berdasarkan valuasi comparison-nya, perbandingannya. Oke, saatnya kita mau lihat sentimen pasar. Kita mau mencari komentar-komentar yang lucu, prediction. Nah, BJTM, Ridwan Arahmantio, BJTM 650. Wah, 650 ya. Dia pasang bearish prediction. Kita minimize dulu. Nah, ini 650 langsung bearish prediction. Waduh. Coba kita disagree. Nah, ini imbang ya. 49 yang disagree, 53 agree. Karena ini dia lihat ini ya. Jadi kita lihat tren 1 bulan terakhir. Wah, nggak bergerak. Wah, kambuh lagi internet saya, bos. Bagaimana ini? Nah, ini dia. 1 bulan terakhir dia mengalami penurunan ya. Ini mengalami penurunan nih. Ini 1 bulan terakhir, coba kita lihat 3 bulan terakhir. Waduh. Ini apakah di tempat teman-teman juga sedang banyak sekali, bukan banyak sekali apa ya. Jadi intensitas hujannya lagi tinggi ya sekarang ya. Sehingga jaringan internet terganggu. Tadi juga mati listrik pagi-pagi, ya ampun. Nah ini turun juga dalam kurun 3 bulan ya. 3 bulan terakhir itu turun. Dan 1 tahun terakhirnya juga turun. Makanya nggak heran orang pasang bearish prediction nih. Nampaknya sentimen akhir-akhir ini sedang kurang bagus. Tapi harusnya kalau teman-teman tahu valuasi sesungguhnya ya kan, harga wajar sesungguhnya, ini kesempatan untuk mensikat ya, menyerok. Ya ini penurunan juga ya. Penurunan. Grafiknya ini grafik apa ya? Lucu juga grafiknya kalau kita lihat. Inilah saham yang diisikan oleh trader-trader Indonesia. Grafiknya bentuknya lihat. Oke, 650 ya. 650. Hari ini mulai nyicil BJTM lagi. Udah 3 bulan downtrend. Enggak. Maksudnya enggak kemana-mana harganya. Nungguin dividen tahun depan. Oke. Oh dia bagi dividen berarti 1 kali dalam setahun. Nah tahun ini tadi udah bagi dividen di Rp52 per lembar. Nah ini orang yang apa? Kodok loncat. Kodok loncat. Lucu banget. Kodok loncat. Emang ada kodok yang jalan ya? Kodok kan semua loncat, Bos. Dia nungguin dividen tahun depan. Anda lucu sekali, Bos kodok loncat. Oke, saya agree.
800. Wis, 50 orang, Bos, berbanding dengan 14 orang. 800. Ya ya ya. Dia nungguin dividen tahun depan. Kodok loncat. BJTM miss 800. Ya, dia pasang timingnya 30 hari ya miss lah. 800 itu upside-nya 11% sih. Oh, boleh juga ya. Cuman ya ini sekarang kan lagi ini sentimennya turun tuh secara grafik. 800. Mungkin dia ngira, oh ini pasti banyak yang nyerok nih. Harusnya banyak yang nyerok ya bagi value-value investor. BJTM 1000 value investing ya, Kiki 222 triple 2 ya. Saya setuju sekali value investing. Ya 1000 agree. Oke. Irwan Sukma, kalau harapan BJTM udah terlanjur terbang ke langit, segera kembali ke bumi. Kalau harapan BJTM maksudnya? Oke, ini 61 vote ya. Kalau harapan BJTM sudah terlanjur terbang ke langit, segera kembali ke bumi. Maksudnya apa ya? Irwan Sukma, 788, udahlah. Bodoh amat, yang penting dia kasih positif. BJTM 800, Kuku Bud 56. 800. Susah banget nama lu, Bang. NW 19788. Apaan nih? Nomor pajak. BJTM 790. Oke. 790. Zenganton. Moonmologi beraksi. To the moon. Oh, ini apaan BTPS? Aduh, Anda ini kadang-kadang 3.330. BTPN lah BTPN. BJTM ya ini ya 755 dalam 90 hari ke depan up sampai 6%. Oke, boleh juga. 755. BJTM 765 ya dia pasang timing 30 hari. Aduh aduh. Wah, ini positif semua ya rata-rata ya. Orang-orang juga pada mikir bahwa saatnya ini untuk nyerok ini. Nah, ini 800. Ya. Saatnya benar-benar untuk menyerok. Iya. Oke, kalau kita dapatkan di sini wis hampir sempurna ya, hampir perfect. Cuman satu orang di awal pasang bearish prediction 650. Cukup jauh juga dari 710. Sisanya adalah para investor-investor yang sedang menyerok ya kan. Dengan memberikan bullish prediction. Sehingga kalau kita rata-ratakan 794,8 diskonnya ya 11%. Intinya sentimennya sekarang lagi bagus walaupun grafiknya ini sekarang menurun. Oke. Kita kesimpulan. BJTM Bank Jawa Timur. Ya, siapa teman-teman yang suka mengkoleksi bank perbankan, ya kan? BBCA, BBRI, BMRI, kemudian ada CIMB Niaga, sekarang BJTM, BTPN, segala macam lah. MIA. Nah, berdasarkan fundamentalnya, kemudian berdasarkan valuasi historis, valuasi di industri yang sama, dan sentimen. Jadi fundamentalnya kita udah lihat ya, pertumbuhan labanya meningkat. Oke. Kalau saya lihat pertumbuhan labanya meningkat, kemudian tadi PER-nya, PBV-nya kalau kita kalikan ya kan. Rumusnya itu aja yang saya tahu teman-teman. Kalau kita kalikan di bawah 25 udah itu aja. Itu kan wejangannya Warren Buffett kan. Nah, ini ROE-nya juga net profit margin-nya walaupun ROA-nya 1,41 ya kan biasalah itu. Perbankan itu apa? DER-nya itu lebih dari 100%. Ya kan. Pasti teman-teman juga udah pada tahu. Nah, valuasi historikalnya. Nah, ini valuasi historikalnya itu tadi diskon ya, diskon di atas 10%. Tapi kalau kita gabungkan,
itu 9,8 ya, 98 ya anggaplah 10% lah. Ya oke juga, oke dalam artian untuk dikoleksi. Tapi yang menarik di sini, di industri yang sama ya kan, di industri yang sama dia itu harusnya dinilai dihargai 1.200-an. Artinya diskon, tadi diskonnya 40%-an. Nah itu. Itu kalau diversuskan dengan industri yang sama, sektor yang sama. Artinya apa? Dia unggul di industrinya. Di industrinya. Dia unggul di iya diinget iya, dia unggul di industrinya, dia unggul di sektornya, kayak gitu. Kalau diversuskan ya tadi, PR-nya, ya diversuskan kinerjanya lah intinya. Terus, price to sell sama PBV-nya, ya kan. Unggul semua Bos, 6/6. Nah sentimennya bagus. Dari 9 investor kasih dari 10 investor, 1 yang kasih bearish prediction, 9 kasih bullish prediction ya kan. Nah jadi 9/10. Ya sentimennya lagi positif, tapi ingat bahwa bukan sekarang, ya grafiknya ini lagi penurunan ya, secara grafik ya. Grafik ini menurun, ya kan, di grafiknya menurun. Nah, cuman orang-orang yang harusnya mengerti ya kan, investor yang sudah banyak belajar harusnya mengerti, jangan bapak nenek bapak apa ya, bapak Sri Tauladini kita yaitu Warren Buffett ya kan, seroklah di harga yang paling rendah. Seroklah di harga yang paling rendah, maksudnya seroklah ketika harganya rendah. Nah, ini ada ya mic saya mati guys. Sorry. Nah, ini BJTM-nya. Ya tadi apa ya? Oh ya, jangan bos besar kita Warren Buffett, seroklah di harga yang rendah. Nah, ini mau rendah apa lagi? Ini udah diskon 40% kan. Mau tunggu sampai kapan lagi? Ya kalau kita udah tahu diskon, ya mulai cicil gitu. Kalau kita punya 5 peluru, ya lempar dulu 1 peluru, ya kan. Harga masih turun lagi, kita udah tahu kan valuasinya rendah kan, lempar lagi 1 peluru lagi. Harga turun lagi, lempar lagi 1 peluru lagi. Kan ini harganya ini nih diskon nih. Dan oh iya by the way, kenapa kita yakin lempar lagi peluru-peluru lagi? Karena kita tahu ya fundamentalnya bagus. Jadi selalu perhatikan laporan keuangannya. Nah, ketika nanti udah dihargai masyarakat, jadi ini kadang-kadang suatu emiten kenapa harganya bisa turun ya, karena atau bisa salah harga. Jadi ya oke, kita tulis saja salah harga. Kenapa coba? Ya karena investor yang lain ya udah salah menilai gitu. Salah menilai. Ya kan. Kadang-kadang ya isinya trader ya kan. Trader swing trader kayak gitu kan. Jadi udah ini nih udah untung atau misalnya waduh bearish ya kan, terus di cut loss gitu kan. Dia cuma lihat dari candlestick-nya. Dia nggak merhatiin fundamentalnya, nggak merhatikan valuasinya, ya kan. Nah, itu yang ini ya, trader-trader gitu. Nah, sekarang kita mau jadi trader atau investor, ya itu terserah teman-teman ya. Kalau saya pribadi sendiri sih lebih baik jadi investor aja, nggak pusing-pusing. Jadi kita nabung gitu. Ya memang keunggulannya trader ini dia mau cari apa ya, keuntungan yang sangat besar. Sangat besar di waktu yang pendek, relatif singkat gitu ya. Tapi kalau misalnya nyangkut bagaimana? Ya itu, makanya kalau value investor itu gak ada pertanyaan kalau nyangkut gimana ya? Kalau nyangkut gimana ya? Udah tenang aja dulu bos. Kalau kita selama kita yakin sama perusahaannya, ya ya namanya kita invest ya kan. Kita invest berarti kita yakin perusahaan itu akan bertumbuh gitu. Makanya tugas kita adalah berdoa supaya perusahaan yang Anda invest ya kan bertumbuh. Itu aja teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman yang mau request silakan request di kolom komentar. Yang mau beli
sorry, yang mau download Excelnya bisa di link.id/y1766 bayar si kelasnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam luar biasa.